الحمد لله حمدا لمن شرفنا به المصطفى وباللسان العربي الأسعفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta. Amma ba'du, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita lahir dan batin. Allah anugerahkan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan mengucap hamdalah dan menggunakan semua nikmat-nikmat ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang layak mendapatkan syafaat dari beliau untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, hari ini kita berada di tempat yang mulia, di hari mulia, dan di salah satu bulan mulia, yaitu bulan Muharram. Maka kita harus menyesuaikan aktivitas kita dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita di bulan mulia ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzolimi diri di bulan yang Allah muliakan ini. Maka agar kita tidak terjebak, tidak terjerumus kepada kesalahan, kekeliruan, dan dosa di bulan mulia ini, maka kita harus mengisi waktu dengan amal saleh. Amal saleh ini begitu beragam, tetapi fokus utama kita adalah mari bereskan yang wajib. Yang wajib tidak bisa tergantikan. Yang wajib menjadi ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang wajib itu adalah tiket kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban sholat sebagai contoh, dalam kondisi apapun tidak bisa ditinggalkan, kecuali mereka yang koma, mereka yang gila, dan mereka yang wafat. Di luar itu, orang yang sudah balik berakal, jika dia tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri, dia boleh melakukannya dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring dan isyarat. Hadirin sekalian, kewajiban ini yang berkait dengan hablum minallah adalah sarana agar Allah menjamin kita masuk ke surga. Tetapi kewajiban-kewajiban
lainnya juga yang berkait dengan hablun minan nas. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwa hablum minan nas adalah sarana agar kita juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kebaikan kepada sesama manusia, bahkan kebaikan kita kepada makhluk-makhluk Allah lainnya, baik itu binatang maupun tumbuhan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang yang dia rajin sholat ibadahnya, tetapi dia menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, dia berada di neraka. Juga Rasulullah menyebutkan seseorang yang masuk neraka karena dia tidak memberikan makanan kepada kucing yang dipeliharanya. Ini menunjukkan betapa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kebaikannya dirasakan oleh sesama manusia, termasuk juga lingkungan. Dan Islam menyebutkan kebersihan lingkungan itu syatrul iman, bagian dari iman kita. Maka kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan Islam hingga hari ini, sejarah membuktikan bagaimana perhatian kaum muslimin kepada kebersihan itu. Peninggalan kaum muslimin dahulu begitu indah, tata kotanya. Salah satu yang bisa kita lihat adalah peninggalan dari dinasti Umayyah di Eropa. Istana Al-Hamra yang saat ini masih ada di Spanyol itu begitu indah. Bagaimana kaum muslimin dahulu meletakkan tata kota yang begitu indah. Karena memang ini bagian dari ajaran Islam. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Maka bersih jiwanya, bersih raganya, bersih rumah dan lingkungannya, ini juga bagian dari amal soleh kita. Karena itulah di bulan Muharram ini minimal kita bisa mengevaluasi diri, mengevaluasi jika ada kesalahan, kekeliruan dan dosa yang kita lakukan di masa lalu. Maka kita beristighfar, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menghadirkan amaliyah yang bisa menghapus dosa. Seperti kemarin puasa Asyura, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibuhu indallah yukaffirus sanatal madiyah." Saya berharap kepada Allah puasa Asyura satu hari itu bisa menghapus pahala setahun yang lalu. Maka alangkah indahnya ajaran kita. Allah dan Rasulnya menginginkan kita bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang selamat itu yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bersih dari dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia kita. Karena itulah hadirin sekalian, kita evaluasi diri kita, perbuatan kita, untuk kemudian kita perbaiki. Dan jika ada kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, baik lahir maupun batin, maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di bulan Muharram ini, sebagai bulan pertama di tahun baru Hijriah, dan kita memasuki tahun 1447 Hijriah, tentunya kesempatan kita makin berkurang di muka bumi ini. Usia kita bertambah, maka kesempatan yang masih ada ini harus kita gunakan dengan amal soleh,
yang mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Karena itulah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang wajib kita bereskan, yang sunnah kita amalkan. Semua kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita ada sunnah-sunnahnya. Sholat ada sunnahnya, zakat ada sedekahnya, puasa Ramadan juga ada puasa sunnah, bahkan haji ada juga umroh sunnah. Dan amalan-amalan sunnah ini subhanallah akan mengantar kita kepada surga Allah yang begitu tinggi, yang begitu banyak tingkatannya. Baginda Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkat ini antara satu tingkat dengan tingkat lainnya bagaikan langit dan bumi jaraknya. Maka siapa yang rajin beramal soleh, mengamalkan sunnah, sangat berbeda dengan mereka yang malas-malasan. Siapa yang rajin mengamalkan amalan-amalan sunnah, sangat jauh perbedaannya dengan mereka yang tidak mengamalkan sunnah. Meskipun kita meyakini bersama yang wajib itu adalah tiket masuk ke surga. Berdasarkan hadis A'rabi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat dari pinggiran kota Madinah datang bertanya kepada Rasulullah, minta diajarkan Islam. Dijawab oleh beliau dengan 5 rukun Islam. Apa kata sahabi ini? Ya Rasulullah, demi Allah aku tidak akan menambah maupun menguranginya. Hanya 5 itu yang dia kerjakan. Kemudian dia pamit dan Rasulullah memanggil para sahabatnya. Wahai sahabatku, jika engkau ingin tahu calon ahli surga, lihatlah si fulan itu. Tetapi pada prakteknya Rasulullah mencontohkan begitu ragamnya amalan-amalan sunnah, karena di surga itu tingkatannya begitu banyak. Yang rajin beda dengan yang malas, yang serius beda dengan yang tidak serius, yang khusyuk beda dengan yang lalai. Karena itulah kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita, baik kepada Allah maupun ibadah sosial kita. Dan kita diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Mulk ayat kedua tentang kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua siapa yang paling baik amalnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan dia berbekal untuk hari esoknya setelah kematian. Dan kita yakin bersama bahwa kita berbatas waktu. Ajal di sisi Allah berbeda antara satu dan lainnya. Bahkan caranya pun berbeda. Tetapi yang Allah lihat adalah proses amal soleh kita, mulai dari pembersihan hati, amalan-amalan al-qulub. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, a'malul qulub muqaddamun ala a'malil jawahir, bahwa amalan hati itu lebih diutamakan, didahulukan dibandingkan amalan-amalan lahir kita. Maka dari sinilah di bulan Muharram kita harus kembali mengevaluasi dan merencanakan perbuatan amal-amal soleh kita semua, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Kita ini adalah hamba-hamba yang Allah ciptakan untuk menebarkan rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah rahmat bagi semesta alam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka setelah kita memuhasabah, kita juga harus bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam merealisir amal-amal soleh dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesungguhan ini Allah catat semua amal kita, tidak hanya perbuatan tapi perkataan juga. Dalam surah Qaf ayat ke-18 Allah berfirman, "Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata yang keluar dari kita kecuali ada pengawasnya, raqib dan atid. Maka berbahagialah orang-orang yang tutur katanya adalah kebaikan, yang perbuatannya adalah kebaikan, yang semuanya ditujukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji yang sering kita ucapkan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan jadi renungan Jumat kita bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'u wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Tsumma qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والظالمين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا والمسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا واجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وأنت راض عنا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي بقاع أرضك وأنت أعلم منا. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى قوم المسلمين إلى رحاب المسلمين. اللهم أهلك اليهود الغاصبين. اللهم حرر فلسطين من ناصر اليهود الغاصبين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله أكبر.